Assalamualaikum. Gemes banget gak sih kalau kita punya tanaman kesayangan di kebun, udah tinggi menjulang ke angkasa, akar udah gondrong, gonjes, lebat lebay gak karu-karuan. Kalau saya sih rasanya pengen banget nyacah. Tidak tertahankan keinginan untuk nyacah. Pengen tahu gak sih saya kalau nyacah gimana? Simak ya, abis ini. Hasil dari celingukan di kebun hari ini menemukan bahwa ada Philodendron bipennifolium yang udah kayak gini nih bentuknya. Lihat sendiri kan, akarnya udah ngawe-ngawe banget minta dicacah. Daunnya aja udah banyak, terus akarnya juga udah panjang. Ada 3 ruas yang bisa dipotong. Gimana nih? Cacah? Jangan. Cacah dong, kita kan mau memperbanyak, ya nggak? Sebelum kita mulai cacah, sebaiknya siapin dulu dong perintilannya. Udah pasti kita butuh gunting yang super tajam. Saya pakai gunting potong dahan dari IKEA Jackfruit. Teman-teman yang pengen pakai ini juga bisa langsung ke IKEA, cus langsung ke tokonya, atau bisa juga pesan di aplikasi IKEA ya. Setelah itu kita butuh juga pot. Kalau saya suka banget pakai pot transparan yang bolongannya super banyak, biar drainase pembuangan air jadi lancar. Tuh lihat deh, bolongannya banyak banget kan? Jadi kalau misalnya kita siram, airnya langsung ngucur tuh ke bawah, habis tidak bersisa. Dijamin gak ada drama-drama akar busuk karena air terlalu lama stay di metan, ya kan? Lalu saya pakai lumut segar. Biasanya tanaman cacahan cepet banget nih tumbuh akarnya pakai lumut ini. Asal pemakaiannya tepat ya, jangan overwatering. Kalau udah disungkup sih biasanya saya nggak pernah siram-siram lagi sampai dengan akarnya tumbuh banyak. Nah, lumut biasanya menampung banyak kelebihan air. Oleh karenanya, saya butuh hidroton di bagian dasar pot untuk menyerap kelebihan air yang ada di lumutnya. Terus saya juga butuh fungisida antrakol untuk dioleskan di luka bekas cacahan yang masih basah. Kegunaan antrakol sendiri bisa teman-teman search di Google ya. Ingat, gali dulu informasinya sebelum memutuskan untuk pakai suatu produk. Sekarang kita siapkan tanaman yang mau dicacah. Karena si Philobipennifolium ini cukup panjang, maka saya putuskan untuk potong di 3 bagian. Pastikan batang yang dipotong memiliki akar bawaan sehingga dia bisa melanjutkan hidup dengan akar yang ada. Nah, kita potong di sini dan juga di sini. Kemudian siapkan fungisida antrakolnya. Ini ada kemasan ekonomis 25 gram botolan, jadi saya bisa tuangin tuh bubuk antrakolnya, ditutup botolnya biar praktis. Selanjutnya batang-batang bekas cacahan yang masih basah tuh bisa langsung aja dicocol ke bubuk antrakolnya. So far saya pakai ini aman-aman aja sih, alhamdulillah. Sekarang kita siapin tempat untuk naruh cacahannya. Pot transparan diisi dengan hidroton. Di bagian dasarnya aja ya, nggak perlu full. Kemudian kita cover dengan lumut segar. Nah, lumutnya juga nggak perlu terlalu banyak. Cukup mengcover bagian atas hidroton aja, karena nantinya kita akan naruh cacahan di atas lumut tersebut. Kemudian bekas luka yang sudah diolesi dengan antrakol itu dipepetin aja ke dinding potnya. Tujuannya adalah biar dia nggak kena basah dari lumutnya. Kalau udah, akarnya dilingkarin mengikuti bagian pot dan kemudian kita timbun lagi dengan lumut. Ini salah satu keuntungan pakai pot transparan. Kita bisa lihat bagian dalam metannya kayak gimana, apakah kelembapannya pas, terlalu basah, terlalu kering, akar tumbuh baik, atau bahkan
akar bonyok pun kelihatan loh. Teman-teman kalau udah memutuskan untuk pakai media tanam lumut, jangan keganjenan ya siram-siram. Nggak usah disiram-siram kecuali memang lumutnya udah kering. Soalnya lumut itu kan menyimpan banyak air. Jadi kalau misalnya kita sering siram, otomatis nanti bonyok akarnya. Nggak mau kan tanamannya cepat mati? Nah tuh lihat tuh, dari satu tanaman dengan akar yang banyak yang udah ngawe-ngawe minta dipotong, sekarang kita punya 3 tanaman. Seru kan Caca mencacah?